Selamat datang di channel Perjalanan Jiwa dan Cinta. Di channel ini saya akan membahas tentang twin flame, soulmate, karmik, dan lain-lain. Saya berharap penjelasan singkat di semua video bisa memberi penjelasan yang melegakan. Kalian bisa memanggilku Semesta. Semesta adalah gabungan dari beberapa nama orang-orang yang istimewa bagi saya. Selamat menyimak dan terima kasih untuk semua dukungannya sahabat jiwa. Divine Masculine adalah makhluk logika yang selalu harus menggunakan logika dalam melihat dan bertindak, sedangkan logika akan sulit menjangkau sesuatu yang tidak memiliki bukti yang terlihat nyata atau fisik. Itu sebabnya, walaupun tidak semua, bagi Divine Masculine, perjalanan Twin Flame lebih berat dan menantang untuk dijalani. Inilah beberapa alasan mengapa perjalanan Twin Flame lebih berat untuk Divine Masculine. Pertama, sensitif atau peka. Menjadi sensitif atau peka bisa sangat menantang bagi Divine Masculine. Divine Masculine harus selalu bergulat dengan sisi kepekaan emosional dan dalam mengekspresikan perasaan daripada Divine Feminine, sedangkan kepekaan adalah sesuatu yang bersifat fisik, mental, spiritual, dan emosional, dan sebagian besar Divine Masculine hanya mampu berhubungan dengan Divine Feminine secara fisik dan mental. Banyak Divine Masculine memiliki masalah dengan hubungan spiritual dan emosional, terutama Divine Masculine yang terbiasa menekan emosinya. Jika Divine Masculine pernah terluka atau mengalami kerusakan dari hubungan masa lalu, dan belum melakukan healing atau pekerjaan batin, mereka akan mengalami kesulitan untuk menjadi peka terhadap Divine Feminine. Kedua, norma sosial. Ekspektasi masyarakat atau budaya dapat memberikan tekanan pada Divine Masculine. Hal ini dapat menyebabkan beberapa Divine Masculine menekan emosi mereka dan mencoba mengendalikan apa yang terjadi dalam pikiran mereka, sehingga seringkali menimbulkan konflik batin bagi beberapa Divine Masculine ketika dihadapkan pada masalah hubungan Twin Flame. Ketiga, ego dan kontrol. Divine Masculine mungkin bergumul dengan masalah yang berkaitan dengan ego, kontrol, dan kebutuhan akan kekuasaan. Semua itu seolah ditantang dengan hadirnya intensitas koneksi Twin Flame, karena koneksi Twin Flame membutuhkan penyerahan, pelepasan ego dan kebiasaan mengontrol. Agar koneksi Twin Flame benar-benar berkembang dan bersatu, kedua pasangan jiwa ini harus menyerah pada semesta dan pada koneksi itu sendiri. Ini adalah satu-satunya cara untuk benar-benar menciptakan persatuan yang seimbang satu sama lain dan penyatuan di dalam koneksi. Sedangkan Divine Masculine mengalami kesulitan disuruh untuk menyerah, mereka lebih suka mengontrol keadaan. Keempat, menyeimbangkan energi. Twin Flame memiliki energi yang saling melengkapi, bukan yang berlawanan. Dalam hubungan Twin Flame, Divine Feminine mewakili energi pengasuhan dan pemeliharaan, dan Divine Masculine adalah energi yang berorientasi pada tindakan dan tujuan. Sedangkan dalam diri manusia sudah ada energi feminin dan energi maskulin, Divine Masculine akan kesulitan menerima energi feminin yang ada pada dirinya karena tidak terbiasa mengasuh. Itu sebabnya Divine Masculine perlu bekerja keras untuk menyeimbangkan energi-energi ini, dan hal itu akan menjadi tantangan berat bagi Divine Masculine. Dalam penyatuan Twin Flame, membutuhkan keseimbangan antara Divine Masculine dan Divine Feminine, Divine Masculine dan Divine Feminine yang sudah seimbang dengan energi-energi diri sendiri, sedangkan Divine Masculine selalu kesulitan menyeimbangkan energi-energi dalam dirinya. Kelima, penolakan terhadap perubahan. Perubahan dan transformasi adalah landasan perjalanan Twin Flame. Kebanyakan Divine Masculine akan menolak untuk melepaskan pola perilaku lama, sedangkan pelepasan pola perilaku lama diperlukan agar bisa merangkul pertumbuhan pribadi dan spiritual baru, yang merupakan bagian dari perjalanan Twin Flame. Keenam, pekerjaan batin, self-love dan shadow work. Pekerjaan batin dan healing adalah bagian penting dari perjalanan Twin Flame. Melalui olah batin, Twin Flame dapat mengatasi trauma masa lalu dan luka emosional, sehingga mereka dapat terbebas dari hal tersebut untuk selamanya.
Proses penemuan dan penyembuhan diri akan menjadi proses yang penuh dengan tantangan, karena beberapa divine maskulin tidak ingin menghadapi masalah-masalah ini di dalam dirinya. Divine maskulin terbiasa memakai topeng untuk menyembunyikan diri sejati pada dunia, menggunakan diri palsu. Ketujuh, menjadi otentik. Perjalanan Twin Flame melibatkan pelepasan ego dan identitas palsu. Twin Flame harus mengenali diri mereka sendiri yang tidak lagi melayani keinginan-keinginan tertinggi mereka, dengan cara melepaskan keterikatan pada ego. Twin Flame bisa terhubung satu sama lain pada tingkat yang lebih dalam yaitu batin. Itu sebabnya perasaan terdalam divine maskulin yang berada pada batinnya, bisa dirasakan divine feminin yang terbiasa memakai batin dalam hidupnya. Ketika divine maskulin sudah merangkul diri sendiri yang otentik, barulah dia siap untuk mengalami penyatuan ilahi. Proses ini bisa sangat menantang bagi seorang divine maskulin yang sangat fokus dalam identitas eksternal dan kesuksesan materi mereka. Demikian 7 alasan mengapa perjalanan Twin Flame sangat berat bagi divine maskulin. Meskipun menjadi perjalanan yang sulit bagi beberapa divine maskulin, namun ada banyak orang yang akan mengalami pertumbuhan spiritual, kebangkitan spiritual, dan bersedia untuk merangkul diri mereka yang sejati. Penting bagi divine feminin untuk bersabar dengan divine maskulin. Berilah mereka waktu dan ruang yang mereka butuhkan untuk menyembuhkan diri mereka sendiri. Dengan penyembuhan yang tepat, kebangkitan dan pertumbuhan spiritual, banyak twin flame yang bisa bersatu. Berikut ini akan saya bagikan pengalaman seorang divine maskulin tentang perjalanan twin flame yang sedang dijalaninya. Beliau memberitahukan tentang pikiran yang sangat terobsesi yang membuatnya terasa hampir gila. Menurutnya, mengalami fase overthinking dan pikiran yang terobsesi adalah indikasi berada dalam koneksi twin flame, karena beliau mengalami sendiri pikiran sangat terobsesi untuk selalu memikirkan divine feminin. Pikiran terobsesi itu baru pertama kali dirasakan dan dialaminya. Beliau menjadi selalu cemas dan tidak bisa tidur sama sekali, seolah selalu dipaksa berpikir tentang divine feminin dan semua yang sedang dirasakannya. Bahkan di pagi hari pun pikirannya selalu terobsesi untuk kembali memikirkan divine feminin. Beliau berpikir dia benar-benar akan menjadi gila, dan setiap kali beliau mencoba menghentikan pikiran terobsesi itu, pikiran terobsesi itu justru akan semakin intens. Kemudian beliau mulai mencari semua informasi yang bisa membantunya mengatasi pikirannya, sampai kemudian beliau menemukan siaran langsung yang mengajarkan tentang koneksi twin flame, di mana salah seorang bertanya tentang pikiran terobsesi yang tidak bisa dihentikan. Akhirnya beliau memahami bahwa pikiran terobsesi itu harus ada, untuk menyadarkannya keluar dari pikiran lama atau pola pikir lama yang sudah membuatnya nyaman selama ini. Kenyamanan yang sudah lama ada akhirnya buyar setelah bertemu twin flame, seperti terjadi ledakan dalam pikirannya yang menghancurkan pola pikir lama, dengan cara menggantinya dengan pikiran yang terobsesi pada twin flame. Penderitaan yang muncul karena pikiran terobsesi itu akan memaksanya mencari kebenaran, dan beliau akhirnya bisa mengamati pikiran diri sendiri, sedangkan mengamati pikiran diri sendiri hanya bisa dilakukan dengan beralih ke dalam jiwa, kesadaran pada diri sendiri. Jadi, diri lamanya yang terbentuk berdasarkan pola pikir, sekarang berubah menjadi diri baru yang berdasarkan jiwa atau batin, hati. Barulah ketika beliau sampai pada kesadaran jiwa atau batin, kedamaian datang kepadanya. Ternyata kedamaian itulah yang selalu ditujunya selama ini, dan seperti itulah seharusnya perjalanan twin flame. Akhirnya beliau benar-benar bisa keluar dari pikiran, dan menggunakan jiwa yang damai dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran-pikiran terobsesi itu tadi diserahkannya kepada ruang hati. Dengan begitu beliau menyadari bahwa itulah sifat sejati twin flame, kembali ke ruang hati atau manusia yang memakai hati. Beliau mengatakan bahwa kita semua bukanlah pikiran, kita adalah jiwa atau kesadaran yang memiliki pikiran yang berisi tentang semua pengalaman yang pada akhirnya akan menjadi debu. Maksudnya, pola pikir itu sebenarnya akan berganti-ganti, dan ketika kita menerapkan pola pikir baru, pikiran lama akan lenyap.
Beliau menyarankan untuk bermeditasi, karena meditasi benar-benar mengajarkan bagaimana memusatkan diri, mengeluarkan pikiran, dan memperhatikan pikiran kita sendiri. Sekali lagi beliau mengingatkan, pikiran terobsesi dalam perjalanan Twin Flame benar-benar memiliki tujuan yang sangat penting, karena akan mendorong menemukan kedamaian dan ketenangan pikiran. Dengan menemukan kedamaian ini dalam diri sendiri, kita tidak dapat menemukan selain diri sendiri, yaitu sifat sejati kita. Itu adalah kesadaran kita, itu adalah jiwa, jiwa yang berpusat pada hati, hati yang berlandaskan kedamaian dan cinta sejati.